Makanya panah beracunnya setan itu apa? Bukan zina. Panah yang disenangi oleh setan itu bukan minuman khamr, tapi panah beracun yang disenangi oleh setan untuk ditancapkan pada hati manusia itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Karena Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan perjalanan tobat dan ketika kita hijrah kepada Allah meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Sudah akhi, tinggalkan. Sudahlah, orang yang masih sering bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalin. Ada orang-orang yang sering menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian, solihnya luar biasa. Nanti ketika di tengah kesepian, Masya Allah dia menjadi walinya syaitan, tinggalin akhi. Kalau kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita rutinkan ketika menjadi candu, maka Allah akan matikan kita dalam dosa itu. Karena Allah betul-betul berlepas diri dari mereka yang telah menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergegas kecuali ke surga. Antum kalau dapati di dalam surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Allah menyampaikan kata wasari'u, itu artinya bergegas. Tahukah antum? Ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak pernah mengatakan bergegas. Allah cuma katakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, tegakkan sholat. Ketika kita diperintahkan puasa, Allah cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan untuk haji, Allah cuma mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, sholat Allah tidak mengatakan bergegas. Puasa Allah tidak mengatakan bergegas. Antum tahu dalam perintah apa Allah mengatakan kita bergegas dan berlomba-lomba? Satu akhi, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah itu mengatakan kita bergegas, berlomba-lomba hanya pada satu perkara, yaitu ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah Allah mengatakan wasari'u dengan sabiku. Sari'u bergegas, sabiku itu berlomba-lomba. Makanya betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sholatnya, rakaatnya antum tidak mampu sebanyak rakaat yang dia laksanakan ketika sholat. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasa sunnahnya. Antum pengen puasa Daud sebagaimana orang solih, antum puasa Senin melewati perempatan jalan, lihat warung makan gemeter langsung, melihat es teh berembun dikit, aduh langsung batal puasanya. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasanya, antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sedekahnya, maka tandingi orang solih dalam istighfar dan taubatnya. Karena sekalinya kita ikhwan diampuni oleh Allah satu kali saja, maka surga seluas langit dan bumi akan kita pijak kaki kita di dalamnya selama kemudian kita telah diterima taubat kita dan telah diampuni dosa-dosa kita. Makanya tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali adalah diampuni dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Dan itulah inti dalam perjalanan iman, bagaimana menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan itu paling tidak suka kalau ada orang yang kemudian ingin bertaubat. Makanya panah beracunnya syaitan itu apa? Bukan zina. Panah yang disenangi oleh syaitan itu bukan minuman khamr, tapi panah beracun yang disenangi oleh setan untuk ditancapkan pada hati manusia itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah, melambatkan taubat. Kenapa? Karena orang kalau sudah melambatkan taubat, tidak ada tempatnya kecuali penyesalannya nanti dalam kehidupan di akhirat, kecuali adalah berada di dalam neraka. Makanya kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan berubah, mulai besok saya akan sholat subuh di masjid, mulai besok saya akan sedekah, mulai pekan depan saya akan datang ke masjid Al-Jihad, mulai tahun depan saya akan kemudian tobat. Loh, ternyata dilambat-lambatkan sampai tahun depan datang, sampai ganti presiden mungkin, itu pun juga kemudian dia belum berubah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah taswif akhi.
Berapa banyak orang yang sering merencanakan tobat dan dia berkata, besok pagi saya akan bertobat. Tidaklah datang waktu pagi, kecuali dia telah berpindah ke alam kubur ketika dia dimandikan dan dikafani. Hidup terlalu tipis antara hidup dan ajal, ikhwan. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, yang melepaskan pecinya itu adalah orang lain di waktu duha. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci ke motornya di waktu zuhur, tetapi yang melepaskan kunci itu dari motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu sore, tetapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain di waktu malam ketika dia dimandikan. Terlalu berharga ketika tobat itu kita undur-undur, karena sesungguhnya siapapun yang melambatkan tobat berarti dia telah terkena panah asmara dari iblis yang bernama taswif ketika dia tidak mau bertobat dan melakukan hijrah.